Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar Amin. wa tiryaqil aghyar Amin. wa miftahi babil yasar Amin. sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar Amin. wa alihi al adhar wa ashabihi al akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati kakanda kita Al-Habib Iqbal bin Nuh bin Jafar bin Hamid Al-Idrus sekeluarga, dan juga para jamaah majelis Habibullah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini senantiasa kita begitu banyak diberikan karunia kenikmatan kepada Allah, ya, yang kita yakin, kita percaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Namun di antara nikmat itu ada nikmat sehat, iman, Islam, dan juga nikmat silaturahmi. Sehingga karena nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat hadir, ya, memenuhi daripada undangan, daripada kegiatan rutinitas yang setiap minggu dilakukan, yaitu di majelis Habibullah. Ya, mudah-mudahan langkah kecil kita dari rumah hingga pulang nanti mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Amin ya Allah, amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para ahlul baitnya, dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita pun mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana dibacakan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah ayat 262. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, summa la yunfikuna ma anfaqu manna wala azan. Kemudian dia tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu, ya, menginfakkan itu dengan menyebut-nyebut, ya, dengan menyebut-nyebutnya dan juga menyakiti perasaan para penerimanya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala itu ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Nanti kita jabarkan. Ada suatu kisah, ya, suatu kisah bahwasanya dahulu, ya, orang soleh yang bernama, ini diceritakan bahwasanya di zaman Rasulullah pada suatu masa ketika Abdullah bin Mubarak berhaji. Abdullah bin Mubarak berhaji ini, dia suatu hari tertidur, ya, di Masjidil Haram. Pada saat tertidur, beliau bermimpi bahwasanya malaikat ini turun, ya, dua malaikat. Kemudian salah satu malaikat tersebut bertanya kepada malaikat yang lain, berapa banyak ini haji tahun ini? Dikatakan 6.000. Kemudian malaikat yang satu lagi bertanya, berapa banyak yang diterima hajinya? Malaikat satu lagi menjawab, tidak ada satupun yang diterima hajinya. Tetapi ada satu orang yang diterima hajinya sementara dia tidak melaksanakan haji. Siapa beliau?
yaitu yang bernama muwaffaq. Muwaffaq ini adalah seorang tukang sepatu. Ya mungkin bahasanya tukang sol sepatu lah, ya, yang membetulin sepatu gitu. Nah, kata malaikat, perantara daripada seorang muwaffaq inilah maka yang 6.000 ini yang berhaji saat ini diterima hajinya. Sehingga pada saat itu ya Abdullah bin Mubarak terbangun. Siapa ini? Muwaffaq. Ya. Kemudian karena mimpinya itu juga tegas, artinya dijelaskan seorang tukang sol sepatu, ya, tukang betulin sepatu, dan adanya di Damsyik, ya kan. Maka ketika terbangun, Abdullah bin Mubarak ini mengingat-ingat sampai akhirnya mencari seorang muwaffaq tersebut. Sampailah ceritanya ketemu rumahnya nih. Diketok nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum muwaffaq? Betul. Ana mau tanya nih, ibadah apa yang membuat Allah ini begitu ridho sampai haji ini diterimain semuanya, padahal tadinya tidak. Diceritain dalam mimpinya itu, gitu. Antum punya amalan soleh apa nih? Gitu. Akhirnya ya muwaffaq cerita, saya ini sebenarnya hanya tukang sol sepatu yang memang ada keinginan untuk berhaji. Tapi memang saya tukang sol sepatu, saya yakin saya tidak mampu untuk untuk berangkat haji. Tapi Allah kasih karunia kepada saya, Allah kasih rezeki untuk saya bisa berangkat haji. Allah kasih nih rezeki ini, ya, sebesar 300 dirham yang untuk memang berangkat haji, gitu loh. Nah, pada saat saya ingin melaksanakan, mau berangkat, mau ngurus-ngurusin, peribahasa gitu ya, mau ngurus-ngurusin, tapi saya bingung juga karena istri saya ini sedang keadaan hamil, gitu. Sehingga saya berpikiran, ya kan. Nah, dilalahnya suatu hari istri saya kan lagi hamil, mencium bau makanan nih, ya, bau makanan tetangga gitu. Ada yang masak, akhirnya karena orang hamil biasa kan ngidam, wah ini enak nih gitu. Maka dimintalah suaminya, ya, muwaffaq untuk istrinya ini bisa mencicipi daripada makanan tersebut atau bau yang diciumnya tersebut. Maka akhirnya muwaffaq ini berjalanlah mencari siapa nih yang masak. Begitu sampai di lokasi, di rumah tetangganya tersebut, ya, sampai di suatu rumah itu, muwaffaq bertanya dan menceritakan bahwasanya saya datang ke sini untuk sedikit meminta makanan karena istri saya hamil, ngidam, jadi mencium, akhirnya minta, gitu. Apa yang dikatakan rumah tersebut, tuan rumah tersebut? Kebetulan yang ditemuin ini adalah seorang janda dan dia mempunyai beberapa anak yatim. Muwaffaq, sesungguhnya saya ini mempunyai beberapa yatim dan saya ini sudah beberapa hari tidak makan, anak saya pun seperti itu, ya. Pada akhirnya karena saya memang orang susah, orang kesulitan segala macam, saya harus mencari makanan yang memang sudah 3 hari kami ini tidak makan. Sampai suatu hari kami menemukan yang namanya bangkai, ya, yang ketemu waktu itu ya kayak semacam keledai. Kami menemukan itu yang memang sudah bangkai, tapi saya potong sebelahnya. Kalau kita bahasanya gini, kita jatuh nih mangga, ya enggak? Mangga, prak, udah dimakan codot nih. Nah, sebelahnya masih rada bagusan dikit, gitu lah. Nah, seperti itu, ya. Jadi sebelahnya ini bangkai, maka sebelahnya ini saya bawa pulang, saya untuk masak anak saya untuk makan keluarga saya. Buat saya ini halal, tapi buat antum ini haram karena ini sudah bangkai, gitu. Sampai akhirnya muwaffaq tersebut merasa sedih, pulanglah beliau menceritakan ke istrinya
dan uang yang dia dapatkan 300 dirham untuk berhaji diberikannya kepada seorang janda tersebut. Tuh. Nah, sampai akhirnya inilah yang diterima oleh Allah. Walaupun dia tidak berangkat haji, ya, tetapi niatan dia sudah dikabul oleh Allah, sehingga perantara daripada muwafaq para haji yang ada di Baitul Haram, ya, semuanya diterima itu. Nah, makanya suatu hari ada Rasulullah, ya, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasul, bagaimana amalan apa yang bisa membuat saya baik? Tentunya yang tahu itu tetangga kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau tetangga kamu bertanya tentang diri kamu mengatakan kamu baik, itu kamu orang baik. Jadi kita ini nggak bisa yang menamakan gue ini ya sering berbagi, sering gini. Artinya semua itu ada di lingkungan. Kalau lingkungan kita mengatakan baik, sering berbagi, nah itulah diri kita. Ya. Kita biar kata rajin ke majelis taklim, kita bener banget, ya kan? Tapi kalau tetangga kita mengatakan, dia mah. Jadi makanya inilah yang disebut kita menjaga akhlak. Ya. Nah, kembali di dalam Al-Qur'an tadi di surat Al-Baqarah ayat 162. Ayat 262. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu ya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, dan menyakiti perasaannya. Maksudnya bagaimana? Kalau sudah bersedekah kudu ikhlas. Mau yang namanya bersedekah itu, apalagi yang namanya minjamkan keuangan, itu luar biasa pahalanya. Ya. Cuman memang terkadang sekarang yang terjadi susah banget balikinnya. Begitu. Ya, kita jadi pusing jadinya gitu kan. Nah, yang orang yang namanya menolong menginfakkan rezekinya kepada atau bersedekah kepada orang lain, ini luar biasa pahalanya, tapi jangan disebut-sebut, ya, dan juga jangan menyakiti perasaan orang yang kita beri. Lu mah kemarin kalau kagak ada gua ya kan, untung lo gua bayar malu gua pinjemin duit. Nah, kayak begitu, ya, itu tidak boleh. Maka pada akhirnya pahala kita, sedekah kita pun tidak akan diterima. Jadi ikhlas, makanya semuanya diawali dengan keikhlasan. Mau beribadah apapun, ya kemarin saya sampaikan, orang berbondong-bondong menuju jalan kebaikan. Kebaikan itu bersedekah, zakat, ya kan, puasa, sholat, segala macam. Kalau tidak ikhlas, ya sia-sia. Bisa saja dia sholat karena mungkin kepengen dilihat orang, lihat taat, ya. Bisa saja dia bersedekah karena pengen dilihat orang, ya, pengen apalagi sekarang medsos, ya kan, kita berbagi seperti bulan Ramadan, ya kan, bagi-bagi takjil, terus foto-foto macam-macam gitu. Tapi kalau kita dengan keikhlasan hati, ya sudah, lillah, tidak ada tuh embel-embel di belakang. Nah, itulah yang diterima gitu. Nah, makanya jangan sampai kita menyakiti sudah, padahal ya namanya bersedekah, ya, sampai menyebut-nyebut dan juga bikin sedih seseorang yang menerimanya, itu Masya Allah luar biasa, ya. Kalau katanya gue bukan perlu-perlu banget, buset deh, mungkin bahasanya begitu, ya kan, bagi penerimanya nih. Cuman ya karena memang kadarnya begitu, mau bagaimana gitu. Tapi jangan sampai terjadi, ya. Dan kemudian bagi mereka pahalanya di sisi Tuhan mereka, ya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih, ya. Jadi sebenarnya juga kalau kita sering bersedekah dan penerima juga dengan keikhlasan hati, sama-sama dengan ikhlas, maka itulah take and give, saling memberi, dan akan ada doa yang terbaik buat yang bersedekah. Nah, itulah yang bakalan diterima, dikabul oleh Allah. Nah, makanya kisah daripada muwafaq merupakan, ya, perantara dialah, ya, para haji tersebut bisa menjadi mabrur semuanya. Karena apa? Keikhlasan bersedekah. Jadi bersedekah pun sebenarnya macam-macam. Dengan ekonomi kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, ya, seperti itu. Macam-macam. Kalau kita mampunya dengan kadar kita, rezeki kita, ya kita bersedekah.
Utamakan siapa? Pertama keluarga besar, saudara, ponak-ponakan. Kedua baru orang lain. Kalau kita sudah terbiasa dengan keluarga dulu, ya keluarga terlebih dahulu, keluarga dulu kita kuatkan nih, ponak-ponakan. Kan kita semuanya nggak sama kehidupan kita. Ada kelompok kita yang rada sulitan, ya ada yang begini. Nah itulah yang kita beri. Makanya akan timbul kekuatan keluarga besar kalau kita terbiasa memberikan yang terdekat dulu. Setelah itu baru orang lain, gitu loh. Jadi memang ada fasenya, tahapnya. Kalau kita sudah terbiasa di keluarga, maka buat orang lain pun akan lebih mudah, gitu doang. Ya. Tapi kalau kita buat orang lain dulu, dia mau orang lain doang, saudara pelit. Begitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan keluarga dulu, otomatis semua orang lain itu mudah. Ya. Jadi bersedekah itu ya jangan hanya bersedekah blok. Ya, kalau bisa tambahin dikit apa dengan doa. Doa apa? Doain juga jangan bersedekah, jangan berharap. Artinya bersedekah 2.000. Nah, udah nih gue bersedekah nih pagi nih gue narik nih gue sedekah dulu 2.000 ya kan, gue ngojek nih truk. Ntar biar lancar biar ini, jangan. Ikhlasin aja. Kalau mau jadikan rutinitas, ikhlasin. Itu jangan berharap-harap ada lebih, gitu ya. Jangan dah itu, hindarin hal-hal kayak gitu. Karena semua rezeki sudah Allah kasih, sedikit ataupun banyak itu Allah sudah tetapkan. Tinggal kitanya ya, perantara dari rezeki yang Allah berikan ini mau dikemanakan, gitu. Apakah memang kita buat diri kita, ataukah memang ada hak-hak orang lain ya. Jadi bersedekah itu seperti itu. Jangan pernah berharap memberikan sekian mendapatkan pahala sekian. Udah lillah semuanya. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan ya. Jadi mulailah kita sesuai kemampuan kita, sesuai keinginan kita ya. Tambahin doa dengan apa? Kalau bisa jangan buat diri kita. Doanya kirim buat orang tua. Saya sedekahkan harta saya ya untuk orang tua saya. Insya Allah berkah buat orang tua, berkah buat kita, berkah buat penerima, seperti itu ya. Dan jamaah sekalian, bisa sampaikan sekelumit ya. Untuk itu mari sama-sama kita seperti biasa membacakan beberapa surat Al-Fatihah dan juga